Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mulai acara hari ini karena sudah jam 10.04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta di kelas konsultasi SIPD pada hari ini. Kelas ini merupakan kegiatan bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah dengan Apeksi untuk membantu Bapak Ibu terkait permasalahan sistem informasi pemerintahan daerah SIPD di kotanya masing-masing hari ini dengan kota-kota di Kombil 2 Apeksi antara lain Pagar Alam, Palembang, Pragumulih, Bandar Lampung, dan Metro. Ini kebetulan ada teman kita dari Kabupaten Aceh Timur. Selamat bergabung. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Devi Munir, Manajer Komunikasi dan Informasi Apeksi sebagai pemandu acara hari ini. Sebelumnya dipandu oleh Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif, dan Bu Indah, Manajer Umum. Ya, akhirnya dapat giliran. Saya ditemani Pak Teguh, Manajer Pembangunan Kota Berkelanjutan, Pak Imam, Manajer Kemitraan, dan Mbak Evi, Manajer Peningkatan Kapasitas. Ini Bapak Ibu dari Kota Metro, ini kampungnya Mbak Evi ini di Kota Metro. Dan sebelumnya kami ingin menyampaikan latar belakang adanya kegiatan ini. Diawali dengan pertemuan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Ardian, dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Pak Bima, Wali Kota Bogor, pada 1 April di Balai Kota Bogor terkait pemberitaan di media tentang SIPD. Lalu dilanjutkan dengan penyelenggaraan Dialog Nasional Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SIPD pada 30 April 2021 yang menginformasikan bahwa Perintah Presiden Republik Indonesia untuk Go Digital atau digitalisasi pemerintahan dan sistem pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya kami sepakat antara Kemendagri dan Apeksi untuk menyelenggarakan kelas konsultasi atau helpdesk SIPD ini untuk membantu kota-kota anggota Apeksi terkait SIPD dan juga diharapkan dapat mendekatkan kota-kota anggota Apeksi dengan Kemendagri. Pada hari ini merupakan kelas kelima atau gelombang kedua untuk Komwil 2 Apeksi yang sebelumnya pada bulan Juli Komwil 1 dengan 3 kelas dan minggu lalu tanggal 28 Juli kelas gelombang pertama untuk Komwil 2 Apeksi ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang sangat luar biasa. Biasanya ada Pak Andra, Pak Yanwa, Pak Aji, dan Pak Junianto yang selalu memberikan waktunya untuk membantu kota-kota Apeksi melalui kelas konsultasi ini maupun di luar maupun di konsultasi-konsultasi lain dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia dengan 34 provinsi, 93 kota, 93 karena 5 kota anggota Apeksi adalah wilayah Provinsi DKI dan 416 kabupaten. Nah, ini nggak terbayangkan bagaimana sibuknya tim ini. Dan informasi tambahan, di website Apeksi di apeksi.id kami sediakan dan siapkan dokumen-dokumen SIPD seperti panduan, lalu proses, frequently asked question atau FAQ, termasuk paparan Pak Dirjen Keuangan Daerah pada saat dialog nasional dan dokumen-dokumen lainnya. Demikian pengantar dari kami. Silakan Pak Andra atau Pak Haji, silakan memberikan pengantar
untuk mengawali kegiatan ini. Silakan Pak. Siap, izin, terima kasih Pak Devi, izin Bang Yanuar, izin Bapak Ibu dari pemerintah Kota Prabu Muli, Metro, Bandar Lampung, sama Pagar Alam dan Aceh Timur, Kabupaten Aceh Timur. Selamat pagi, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, seperti biasa Pak, saya izin menyampaikan permohonan maaf karena pimpinan kami kebetulan ada kegiatan rapat pada waktu yang sama. Jadi di sini izin ada saya dan Bang Yanuar yang akan mendampingi dalam kelas konsultasi helpdesk Apexi untuk minggu kelima ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya sedikit berikan gambaran bagi Bapak Ibu yang sudah melihat videonya di YouTube atau misalnya sudah pernah ikut atau diinformasikan dari teman-teman anggota Apexi lainnya. Mekanismenya adalah nanti kita akan mungkin berurutan dari pemerintah daerah yang siap untuk menyampaikan kendalanya. Nanti kendalanya ada beberapa solusi, yaitu yang bisa kita informasikan secara langsung, ataupun ada yang harus diperbaiki dari sisi sistemnya, ataupun ada yang bisa kita tindak lanjuti untuk diinformasikan ke tim teknis. Jadi nanti silahkan kita berurutan, mulai dari satu persatu permasalahannya. Cuma nanti bergantian dengan pemerintah daerah lainnya. Sekiranya nanti ada pertanyaan yang sama, itu bisa kita sama-sama simak sehingga jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing anggota atau yang tergabung dalam kelas ini tentu saja berbeda gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan yang sama, misalnya Pak kami ini belum muncul, Pak ini kami belum bisa buat ini, setelah diinformasikan kami harapkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang baru. Adapun kalau misalnya Pak kami baru bergabung di tengah, kami belum terinformasikan, itu pun nggak apa-apa, silahkan ditanyakan kembali. Tujuannya dari kelas ini adalah untuk memberikan informasi dan agar kelas ini menjadi wadah komunikasi untuk menjalin koordinasi yang lebih baik demi dalam rangka implementasi SIPD yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu pengantar dari saya, Pak Devi. Izin Bang Yanuar. Siap Pak Haji. Pak Yanuar ada yang mau disampaikan? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan, namo budaya. Mungkin mempersingkat waktu, silakan Pak. Kalau memang ada yang mau disampaikan oleh teman-teman Pemda, silakan untuk mempersingkat waktu. Dan alhamdulillah Pak Andra, pimpinan kami juga sudah bergabung, Pak Delvi. Mungkin itu aja Pak, kita untuk mempersingkat waktu Pak, mohon izin. Iya Pak Yanuar. Kita lanjut. Terima kasih atas pengantarnya Pak Haji sama Pak Yanuar. Bapak Ibu mohon dapat mengisi form daftar hadir. Linknya mungkin akan di-share di kolom chat. Dan kita mulai konsultasi helpdesk hari ini. Dan kami mulai dengan Kota Metro. Lalu Bandar Lampung, Prabu Muli, karena sudah mengisi form registrasi dan mengisi permasalahannya. Mungkin Kota Metro, silakan, mohon sebutkan nama dan registrasinya. Silakan Kota Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Narasumber, Pak Haji, Pak Yanuar. Kami dari Kota Metro ada permasalahan, langsung aja Pak. Dari penganggaran waktu itu di bulan Maret, waktu mau jadwal perubahan, pergeseran, kami ada kendala di selisih angka, makanya tidak bisa buat pergeseran Pak. Baru sampai itu kami mau maju ke penatausahaan, kami takutnya nanti nyangkut Pak, makanya kami fokus dulu tadinya mau ke pergeseran dulu Pak, entry pergeseran, tapi ternyata tidak bisa gitu. Itu ada salah satu di sub kegiatan di Dinas Pendidikan yang ada selisih. Apa kita share screen? Kita share screen aja Pak ya. Silakan Pak, silakan. Silakan Pak, silakan.
Ini dulu. Ini aja dulu. Kita buka ini. Ini ya. Ya. Nah, udah. Kita tampil. Ini udah tampil. Nah, ini cara. Pak, kami mau buat APBD pergeseran Muncul error. di bulan Maret muncul error seperti ini Pak, nilai pagu dan rincian ini. Oke Pak, Pak izin mungkin boleh di chat yang private ini, boleh di chatkan ke saya akun untuk TAPD keuangannya, supaya saya bisa lihat dari posisi jadwalnya. Atau boleh Bapak langsung tampilkan aja di sistem Pak, bukakan aja Pak lewat akun TAPD keuangan, Oke, Pak. share screen, kita lihat di pengaturan jadwalnya. Sini dulu. Udah. Udah. Udah masuk. Nah, ini Pak, sekarang kok ada menu pilih jadwal periode RPJM, kalau bulan Maret kemarin kan belum ada Pak gitu. Ya Pak izin, ini mungkin Bapak lagi share screen, tapi yang ini share screen yang sebelumnya belum di close, Oh, jadi belum di-close, muncul ya. Nah sekarang share screen lagi. Oh iya, oke Pak. Iya. Ya. Nah, penyesuaian hasil evaluasi APBD. Di close dulu Pak ini Pak. Di close dulu Pak yang kecilnya ini. Yang merah kecil, close kecil merah di atas pojok sebelah kanan. Di form jadwalnya di close dulu. Oh, enggak. Nah, izin Pak. Ini mungkin oke. Ini saya bisa lihat ada beberapa permasalahan. Bapak izin, nanti mungkin ini harus membutuhkan perbaikan dari sisi database ya. Yang pertama ini kita bisa lihat ini sebenarnya jadwalnya Pak, jadwalnya yang membuat kebingungan data. Di sini RAPBD jadwal selesainya di setnya bulan 31 Januari Pak. 31 Januari 2021 ini lalu jadwal APBD-nya dibuatnya 1 Februari 2021. Sementara penyesuaian hasil evaluasi merupakan jadwal yang kita pakai untuk masuk ke penatausahaan berakhirnya tahun 2020. Jadi si sistemnya itu pada saat mau melihat jadwalnya, melihat jadwal mau membuka jadwal pergeseran, melihat jadwal yang terakhir, dia mengambil data yang terakhir itu adalah APBD, dan saya yakin pada saat proses APBD ini mungkin prosesnya belum balance. Jadi dia menginformasikan bahwa belum balance. Nah, ini sebenarnya bisa kita Pak, bisa kita perbaiki, cuman kami mohon informasi, misalnya contohnya ya, di era APBD ini berakhirnya berarti apakah misalnya tanggal 23 sebelum tanggal 24, dan yang di jadwal APBD ini apakah berakhirnya tanggal 28 sebelum tanggal 29, seperti itu Pak. Bisa dicatkan nanti saja ke kami jadwal selesainya kapan untuk RAPBD dan APBD, karena begitu ini bisa disesuaikan jadwalnya itu berurutan, maka nanti akan rapi sendiri. Nah, ini contohnya Pak, ini juga nanti akan bermasalah sedikit. Di sini jadwal berakhirnya 16 Desember 2020 jam 6 sore. Nah, di sini mulainya 16 Desember 2020 jam 00 dini hari. Jadi ini sebenarnya sih karena permasalahan jadwal saja Pak. Jadi tidak ada masalah besar. Nanti
mungkin kita diinformasikan, boleh dicatkan jadwalnya berakhirnya kapan, jadwal selesainya, supaya sama-sama nanti setelah itu Bapak buka lagi jadwal pergeserannya pun sudah bisa diperbaiki kembali Pak. Sudah bisa disusun kembali pergeserannya. Itu aja sih Pak, ini sebenarnya. Ini permasalahan nggak rumit sebenarnya. Siap. Siap, terima kasih Pak Haji. Kalau Ya, nanti bisa. saya tunggu ini apa ya, Siap. listing jadwal berakhirnya. Siap. Pak Haji, saya nambahin Pak Haji sedikit, Pak Dev, mohon izin. Siap Bang, izin. Silakan Pak. Ya, izin Pak Dev, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin bergabung terlambat nih, karena juga masih dalam perjalanan, salam sehat untuk kita semua. Pak, dari BPKD Kota Metro, tadi saya kira jelas dari jadwalnya memang berselisih Pak, sehingga kalau memang paham SIPD itu aliran data, datanya distorsi. Karena ada tahun 2020, Oke, sinyal Pak. ada tahun 2020. Pak sebenarnya, halo, ya? Silakan Pak. Saya mau tahu gini Pak, rekan dari Kota Metro, saya mohon informasi kaitan dengan penetapan APBD-nya itu di bulan apa? Pasti di Desember atau di Januari atau seperti apa Pak? Karena nanti urutan dari tadi RKPD ke KUA ke APBD ke hasil penyesuaian atas evaluasi itu kan harus berurutan ya, harus berurutan. Nah, yang pasti kami ingin informasi data secara dokumen itu kapan, secara dokumentasi dan sudah diundangkan di lembaran daerahnya kapan, itulah yang nanti akan kita sesuaikan dengan batas waktu atau jadwal yang ada di SIPD-nya. Itu mungkin Pak Haji tambahan, mungkin di cross-check juga ke rekan-rekan di Kota Metro, kapan evaluasi, kapan RAPBD disepakatinya, kapan evaluasi provinsinya, terus sampai dengan kapan ditetapkan jadi perdanya, karena tadi hasil penyesuaian itu akan dibawa ke dalam penatausahaan, dan hal itu yang nanti akan menjadi dasar atau baseline pada saat Bapak membuka jadwal pergeserannya pergeseran pertama, sehingga tadi mungkin disebabkan itulah yang menyebabkan sehingga seolah-olah datanya dibuat tidak balance gitu karena ada kesalahan atau kekeliruan dalam pemilihan jadwal. Itu mungkin Pak tambahan dari kami Pak Haji, saya ingat. Siap. Terima kasih Mandra. Jadi izin Pak itu Pak. Sama tadi ada pertanyaan sebenarnya. Jadi mungkin tadi setelah dapat informasi itu bisa diinformasikan kami apa ya, sama data-data real dokumennya itu bisa diinformasikan kami. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman Kota Metro, Pak sekarang kok ada pilih RPJMD. Nah ini sebenarnya based on request dari penyempurnaan, penyempurnaan yang based on request dari teman-teman daerah juga, yaitu untuk hampir semua daerah yang bagaimana cara ketika mau mensinkronkan RKPD, APBD dengan RPJMD. Nah, jadi pada saat itu nanti kita akan memilih jadwal RPJMD. Nah, kalau misalnya kita sudah buat sebelumnya RPJMD-nya sudah kita susun Pak, kita tinggal buat jadwal RPJMD-nya. Nanti setelah jadwal RPJMD-nya kita buat, nanti itu bisa muncul pilihannya. Jadi seperti itu untuk mengaitkan Pak. Sebenarnya untuk apa? Untuk mempermudah ketika nanti ada Bapak Ibu di sini yang tergabung dalam APEKSI ataupun pemerintah daerah lainnya yang kemarin itu melaksanakan pilkada serentak Pak. Itu jadi untuk memisahkan, sebenarnya bukan untuk memisahkan sih, tapi untuk menjadi panduan saja bahwa RPJMD-nya ada pergantian dari periode 5 tahun yang A ke 5 tahun yang B, seperti itu Pak. Dan semua jadwalnya nanti silahkan dikaitkan Pak dengan periode RPJMD-nya. Jadi misalnya ini kemarin itu penyusunan 2021 kita bagi yang pilkada serentak ya. Bagi yang pilkada serentak, nah itu masih menggunakan RPJMD yang lama. Nah itu kita set pilih jadwalnya dengan RPJMD yang lama. Nah setelah itu ada pelantikan kepala daerah baru, menyusun RPJMD baru, dan RPJMD-nya sudah selesai, nanti RPJMD baru itu kita buat jadwal baru, lalu kita masukkan lagi ke dalam sistem. Jadi nanti akan ada 2 database RPJMD yang akan memisahkan sinkronisasi antara periode yang lama dengan periode yang baru. Itu sih Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Haji. Kami siapkan dulu nanti jadwalnya. Kalau dari yang Pak Valiandra tadi, memang jadwal RAPBD sama APBD kita memang di bulan Desember. Cuman pas penyesuaian itu sampai 31 Januari memang. Oke.
Itu. Jadi begitu itu kami bulan Maret mau running di penatausahaan, ternyata pimpinan udah kepergeseran dulu karena itu ada COVID. Nah, kami minta pendampingan, Pak. Kami sudah ada grup sebenarnya sama Pak Vivin dari Kemendagri juga. Terus waktu itu juga untuk penatausahaannya. Kami masih bingung mau mulainya dari SPD dulu atau gimana. Masalahnya kan dari BTL, dari apa ya, dari gaji aja sudah beda gitu loh Pak, sistemnya gitu loh. Terima kasih banyak Pak, kami siapkan dulu data ininya, apa jadwalnya untuk Pak Aji dan Pak Valiandra. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Izin Pak merespons Ya. sedikit. Kalau untuk penatausahaan, pendampingan, saya kira itu siapa. Jadi nggak ada masalah kalau itu. Tapi mungkin nanti kami siapkan timnya untuk bisa mendampingi secara intens. Dan saya kira inilah untuk apresiasi dari Apexi gitu ya, yang bisa menjembatani silaturahmi kita. Nanti kita bisa share masing-masing nomor teleponnya kan gitu. Nah, nanti gini Pak, saya mau informasi dulu. Kalau memang APBD-nya berarti penyesuaiannya sampai dengan tanggal 31. DPA-nya tanggal berapa Pak? Kalau DPA-nya tanggal 2 ya, dibuatnya ya. Izin Pak Andra. Izin Pak Andra. Ya, kan tanggal 4 Januari mungkin ya DPA-nya. 31 kan? Di 31 Desember? Iya, 31 Desember Pak. Kalau saya nggak salah ingat. Karena Oke. persetujuan dari Gubernur? Dari gubernur itu tanggal 30 kalau nggak salah. Oh, 30 terus satunya Iya. jadi Perda dibuatnya gitu ya. Iya, betul. Berarti langsung DPA. Oke. Nah, karena nanti kan gini Pak, karena hasil penyesuaiannya itu akan dibawa ke modul penatausahaan. Jadi saya kira ya data nanti inilah time schedule-nya kita minta aja Bapak tanggal berapa jadi apa, sehingga nanti datanya bisa diteruskan ke penatausahaannya sehingga bisa melanjutkan tadi proses DPA, SPD, anggaran kas dan sebagainya. Itu Pak mungkin tambahan. Yang penting kita minta time schedule-nya seperti apa. Nanti kalau memang mau lebih fokus kepada Kota Metro, saya kira berkomunikasi saja dengan Pak Aji, dengan Pak Yanwar untuk bisa nanti paling nggak dapat gambaran umum dulu di awal. Habis itu silahkan BPKAD meneruskan informasi itu kepada SKPD-nya yang lain di Kota Metro. Itu mungkin tambahan Pak Izin. Ya, terima kasih Pak Andra. Izin Pak Andra, mungkin menginformasikan Pak Andra. Memang benar Pak, di Kota Metro itu masih ada transaksi di tanggal 18 Januari pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pak. Di 18 Januari. Walaupun padahal informasinya APBD sudah ditetapkan tanggal berapa tadi? 29 Desember dengan nomor Perda nomor 10 ya Pak ya? Ya, nomor 10 ya Pak ya? Ya. Jadi mungkin bisa di-share screen lagi Pak, dicoba lagi aja Pak untuk membuat jadwal pergeserannya. Gitu. Nanti tinggal dilihat apakah kalau memang ada selisih yang tadi menurut informasi Bapak ya, ada selisih. Betul, nah, ada selisihnya boleh ditunjukin di mana Pak selisihnya? Oh, ini di stop screen dulu. Jadi benar Pak Andra, APBD sudah ditetapkan tapi masih ada proses penginputan lagi Pak Andra, mohon izin. Ya Pak Yonor, makanya tadi itu yang kita harus linearkan dulu datanya. Jangan sampai nanti masih di awal Januari misalnya tadi sudah ada transaksi, tapi pada aktivitasnya masih ada misalnya penyesuaian atas hasil evaluasi atau RKA-nya masih diubah-ubah untuk mengadopsi Capgub-nya atas hasil evaluasi. Nah ini kan yang perlu kita sepakati dulu sehingga timeline-nya nanti kan linear ya, dari mulai dari sampai kepada DPA. Itu Pak mungkin, tapi saya kira jangan jadi kendala dulu Pak, itu semua pasti ada solusinya. Nanti kita diskusikan gimana solusinya, yang penting kami minta data realnya aja seperti apa. Terus sedikit tambahan, mohon izin, APBD pergeseran tidak bisa dilakukan apabila DPA di penatausahaan belum ditetapkan Pak. Jadi memang Bapak mau nggak mau harus melaksanakan penatausahaan dulu minimal sampai DPA terbit Pak. Karena kenapa? Karena yang menjadi dasar pergeseran kan adalah yang penatausahaan sebelumnya. BPPA belum terbit, BPPA belum terbit, tapi pergeseran sudah ada.
Sehingga nanti masuk mengalir data lagi ke penatausahaan, tiba-tiba terbit DPPA. Nah, itu salah satu syarat, Pak, untuk bisa melakukan pergeseran. Minimal DPA-nya sudah terbit, Pak. Ya, Pak, ya? Mohon maaf Pak Yanuar, untuk DPA, kami memang DPA sudah cetak, malah dari SIPD Pak. Oke. Nah, Kalau sudah yang- dicetak, berarti coba Pak, buka jadwal lagi. buka jadwal. Pengaturan, jadwal, penganggaran. Tambah jadwal, Pak. Tambah jadwal. Oke, ya udah Pak, dipilih periode RPJMD-nya. 2021. Ini milihnya yang mana ini Pak? Ini kan menu baru ya Pak. Kami milihnya yang persiapan atau rancangan awal ini Pak? Izin Pak, Coba nanti ya. ini rancangan awal Pak yang paling bawah. Oh ya. Memang harusnya ada teman-teman Bapeda juga yang bisa menginformasikan. Sudah Pak, dari pilih tahapannya ke kita kan sudah ini. Ya Pak, dicek dulu Pak. Izin Pak. Iya, udah. Lagi dicek dulu Pak. Pilih yang APBD pergeseran Pak. APBD pergeseran biasa. APBD Oke. pergeseran, Tahapannya pergeseran pergeseran satu. 1 boleh. Itu Bapak bisa ngetik sendiri sih Pak itu. Bapak nulis pergeseran 1 atau Iya. pergeseran pertama silahkan. Pergeseran 1, terus ini jadwalnya Bu. 3 Maret ya. Hah? Maret ini. Ininya tanggal 23 ini. Hah? Ini tanggal 1 Maret. Pergeseran dong Bu. 1. Ini selesainya 1 Maret. Terus ininya memulainya 29. Nah, izin Pak. S1. Izin Pak, ini jadwalnya dimulainya setelah jadwal terakhir yang Bapak buat. Ini coba di-close dulu Pak. Kita lihat di jadwal yang terakhir dibuat. Nah, pergeserannya ini kan angka terakhir ada di wah ini 2021. 2021 yang Ini Desember 2021. ini nyebut 29/12 ini. Ini ada 29. Ini ya. 2021. Ini ya Pak ya, yang 29/12 ini ya. Ya, ini masih di masa Tahun depan, Pak. Enggak, kalau yang bawahnya ini 31 bulan 1. Iya, ini betul. Cuman ini yang salah nih. Ya udah nanti kita cek lagi aja, Pak. Ini harus dibetulkan dulu. Ini kami atau dari Ya, pihak nanti harus tim teknis, Pak. Ini, iya. ini kami yang ini kan. Siap. Ya, Kami ya nanti kami minta detailnya aja, Pak ya. ya, siap. Terima kasih Pak Haji. Oke, izin Bapak. Terima kasih dengan Pak Juju ya. Ini Pak, nanti kami share kontak person dari Kabdes SPD, nanti di-share di kolom chat. Nanti Bapak silahkan bisa intensif atau baiknya memang dengan BPKAD dan Bapeda. Nah, itu satu tim, nanti dengan dengan tim dari Kemendagri bisa intensif, adakan Vicon sendiri Pak, bisa intensif seperti itu. Oke, terima kasih Pak Juju. Siap, terima kasih. Mungkin kita lanjut dengan kota berikutnya. Buat ini dulu. Kota Bandar Lampung apa sudah siap? Kota Bandar Lampung. Sepertinya teman-teman di ini Pak, Prabu Muli sudah ready Pak. Oh, siap. Mungkin Prabu Muli dulu. Silakan Prabu Muli. Selamat siang, Prabu Muli. Siang Pak, silakan. Ya, terima kasih
kami Prabu Muli ini hadir dari Bapeda dengan BPKAD. Saya sendiri ini asisten 3 Pak. Nanti mereka-mereka yang akan menyampaikan permasalahan yang ada di kami. Dari Bapeda ini kami rangkum ini sebagian. Yang pertama itu dalam penyusunan RKPD induk maupun RKPD perubahan sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tidak diamanatkan menyusun program dan kegiatan sampai level rincian anggaran. Namun pada SIPD pengentrian pagu belanja program dan kegiatan harus sampai rincian. Mohon pertimbangannya mengingat Bapeda selaku perencanaan tidak ada kewenangan membahas anggaran belanja sampai tahapan rincian RKA. 1. 2. Dalam tahap perencanaan diperlukan penguatan peran TAPD perencanaan, yaitu perlu tambahan menu verifikasi pada admin Bapeda yang digunakan untuk menyetujui atau tidaknya usulan program dan kegiatan pada tahapan rancangan awal, rancangan maupun rancangan akhir RKPD, sehingga OPD yang sudah difasilitasi wajib melaksanakan tindak lanjut pembahasan sesuai dengan hasil kesepakatan. 1 lagi Pak, 2 lagi maksud kami. Seringnya update pada sistem yang terkadang tidak ada pemberitahuan, tadi sudah disebutkan tadi. Dan apabila ada update terbaru agar diinformasikan fungsi menu terbaru tersebut, sehingga kami pengguna bisa lebih mudah memahami. Kemudian yang keempat, pada printout RKPD terdapat kolom yang kosong seperti indikator program dan kegiatan. Sedangkan sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, capaian dan target indikator kinerja program dan kegiatan harus diisi. Itu yang dari Bapeda. Apa bisa lanjut ke yang BPKAD Pak? Silakan. Terima kasih. Dari BPKAD mungkin tidak banyak kami sampaikan aplikasi SPD yang kita sampaikan cukup membantu. Hanya saja Pak, mungkin di dalam pelaksanaan kegiatan kami belum sepenuhnya menggunakan aplikasi ini di sektor di tahapan penata usahaan. Jadi kami juga selain SPD juga menggunakan aplikasi lain yang namanya Sinda. Nah, jadi pada posisi ini Bapak-bapak yang saya hormati, mohon nanti dilakukan semua akselerasinya, Pak. Jadi kami dengan posisi menggunakan penata usahaan dengan cara paralel antara Sinda dan SPD, ini berharap nanti ada suatu saat bagaimana untuk pelaksanaan di akhirnya nanti. Sementara kalau kita bicara ke masalah reportnya, pelaporan, ini kami mengalami kesulitan juga untuk menggunakan SPD karena belum sepenuhnya dapat kita gunakan aplikasi ini. Jadi lagi-lagi kami gunakan dari Sinda. Walaupun terus terang saja kami agak khawatir juga apakah nantinya kami bisa melakukan pengintegrasian SIPD dan proses perencanaan, penganggaran, ke masalah pengelolaan sampai ke pelaporan dan pertanggungjawaban. Apapun kami optimis SIPD nanti akan tetap menjadi harapan semua pihak. Jadi mungkin Pak, kami selaku Pemda yang menyaji tercepat laporan keuangan se-Indonesia nomor 1 kami itu tetap berharap Pak, berharap bahwa SIPD adalah harapan kami untuk
memberikan yang terbaik sehingga kami bisa menjadi Pemda yang tercepat juga menjadikan laporan keuangan atau tercepat juga mendapat BPP di tahun anggaran 2021. Mungkin itu Pak harapan dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Nah, tadi saya cicil satu-satu ya Pak ya. Pertanyaan dari Bapeda tadi ada 4 dan terus ada beberapa pertanyaan juga dari BPKAD. Yang pertama terkait rincian. Apakah diharuskan untuk menginputkan RKPD sudah dengan rincian dalam SIPD? Nah, di situ pada saat kita buat jadwal Pak ada pilihan 2 kan? Dengan menggunakan rincian untuk RKPD perubahan dan tidak menggunakan rincian. Nah, cuman di sini sebagai TAPD pun kita harus menimbang Pak, ada cost dan benefitnya. Cost dan benefitnya itu adalah seperti ini. Kalau misalnya pada saat RKPD perubahan kita buat lagi tanpa menggunakan rincian, sementara penyusunan RKPD perubahan itu waktunya cenderung singkat, pada saat penyusunan APBD perubahan saya yakin teman-teman di OPD ketika saat mau merinci lagi tentu akan sangat kesulitan Pak. Karena membutuhkan waktu yang banyak. Dari sisi penginputan rincian belanja. Kenapa? Karena menginputnya itu sampai dengan standar harga yang sampai dengan level barang. Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, pertimbangan selanjutnya adalah kesinambungan data. Sebelumnya mungkin kita bisa Pak, kalau misalnya kita buat RKPD cukup dengan pagu saja, cukup dengan indikator, target, dan pagu, cukup. Nah, tetapi sekarang ini sistemnya sudah satu antara perencanaan, anggaran, dan perencanaan dan keuangan. Nah, ini informasi-informasi yang dilaksanakan di anggaran itu juga terinformasikan ke perencanaan. Jadi sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya sekat. Tidak lagi ada yang namanya sekat antara BPKAD dan Bapeda. Maksudnya gimana Pak nggak ada sekat? Maksudnya seperti ini. Walaupun di tahap anggaran pun, pada saat kita udah finalisasi RAPBD, yang melakukan pengesetan atau pengaturan batasan pagu tetap Bapeda, bukan BPKAD. Kenapa? Karena teman-teman Bapeda harus memastikan dulu, oh targetnya sudah naik atau targetnya turun. Ketika target turun, baru uangnya ikut turun. Targetnya naik, maka uangnya ikut naik. Itu adalah prinsip money follow program. Nah, inilah yang ingin dibangun dari SIPD. Jadi, semua tadi fitur-fitur itu sebenarnya sudah ada, Pak. Nah, itu yang pertama. Kenapa harus dengan rincian plus minusnya itu silakan dipertimbangkan, tapi saya tetap menyarankan kalau untuk RKPD murni 2022 itu ya silakanlah, masih bebas. Tetapi kalau untuk RKPD perubahan untuk tahun 2021 akan sangat-sangat memberatkan bagi OPD ketika harus merinci ulang. Sementara ya pada saat APBD perubahan itu tidak, sebenarnya perubahannya pun tidak signifikan. Kenapa saya bilang tidak signifikan? Karena kita sudah melaksanakan beberapa kali refocusing sebelumnya. Jadi bentuknya pun sudah berbeda gitu. Dan apabila disuruh merekamkan ulang dari data refocusing tentu saja akan sangat-sangat menyulitkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait fitur approval, terkait program kegiatan dalam SIPD. Nah, sebenarnya ini bisa Pak, tapi mungkin ada 2 fitur yang bisa Bapak pergunakan untuk melakukan review atau rekomendasi teknis ke teman-teman OPD. Yang pertama adalah dengan menggunakan fitur rekomendasi teknis dari setiap akun mitra Bapeda ataupun akun TAPD Bapeda. Jadi Bapak bisa memberikan rekomendasi teknis kepada teman-teman di OPD. Nah, contohnya mungkin kalau boleh berkenan ini Pak, ada yang di share screen mungkin dari teman-teman Prabu Muli. Nanti saya informasikan bagaimana mekanismenya di sini. Cara memberikan rekomendasi teknis. Jadi ada 2, satu memberikan rekomendasi teknis, dan rekomendasi teknis ini bersifat blocking Bapak. Bersifat blocking ini artinya ketika rekomendasi tersebut tidak direspon atau belum ditindaklanjuti, itu akan menjadi blokir atau blocker.
Jadi ketika saat mau masuk ke menu subkegiatan belanja, layarnya cuma hitam aja. Suruh direspon dulu. Setelah direspon, baru nanti teman-teman bisa beraktivitas seperti biasa. Di sini izin saya mungkin share screen sedikit ya. Kalau di sini, nah izin Bapak. Di sini saya menggunakan datanya teman-teman Kabupaten Kupang karena memang sedikit lagi ada permasalahan sedikit, jadi kita sambil lagi dicek. Nah di sini ini ada tombol ini Pak. Di sini ada notifikasi catatan kegiatan. Nah notifikasi catatan kegiatan ini adalah berisi dialog Pak. Dialog antara TAPD dengan OPD itu sendiri. Caranya seperti apa? Ini kita bisa masuk dari sini. Misalnya detail subkegiatan. Ini kalau jadwalnya dibuka nanti ada muncul di sini fitur tambah rekomendasi teknis. Seperti itu Pak. Atau di detail rincian. Nah, di detail rincian ini nanti kita bisa berikan juga informasi rekomendasi teknis. Misalnya contohnya apa? Contohnya adalah misalnya kurangin belanja A, kurangin belanja B, atau rubah program A, rubah subkegiatan A, rubah subkegiatan B. Naikkan indikator, naikkan targetnya, turunkan targetnya. Nah, di sini Pak, nanti kalau sudah ada komunikasi, ini warnanya menjadi orange atau kuning. Nah, jadi kalau kita klik nanti muncul informasinya. Itu skema yang pertama Pak, untuk terkait bagaimana mengarahkan OPD untuk menyesuaikan program atau kegiatan ataupun subkegiatannya. Lalu ada mekanisme kedua. Mekanisme kedua adalah mekanisme untuk penguncian subkegiatan. Jadi ketika jangan pilih yang ini, tapi bandel tuh. Oh tetap mau dipilih, kita kunci aja Pak. Kita kunci kegiatan tersebut supaya tidak bisa diakses. Data subkegiatan. Di sini ada tombol ini, kunci. Ketika dikunci ini tidak bisa dipilih. Itu Pak, sebenarnya ada dua, walaupun tidak bisa kita buat approval, maksudnya modelnya adalah setiap kali menginput itu harus ada approval dari teman-teman TAPD, karena nanti ketika ada modelnya seperti itu, ada 100 kegiatan dan ada di 100 OPD, otomatis ada 10.000 subkegiatan yang harus di-approve satu-satu, dan itu akan membutuhkan waktu. Nah di sini jadi kita memberikan dua fitur, yaitu memberikan fitur rekomendasi teknis, yang Bapak bisa lihat kapanpun itu, dan Bapak bisa berikan rekomendasi teknis kapanpun itu selama jadwal terbuka. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, misalnya masih memilih subkegiatan yang memang dilarang oleh TAPD, silakan dikunci aja subkegiatannya. Jadi tidak bisa dipilih oleh OPD. Itu yang terkait approval tadi. Walaupun tidak ada yang mekanisme approval, tapi di SIPD ada mekanisme serupa yang bisa membantu untuk mengarahkan OPD dalam menyesuaikan range-nya agar sesuai dengan RKPD. Lalu tadi pertanyaan ketiga, saya izin Pak, mungkin saya tadi lupa sedikit, tapi pertanyaan keempat terkait notifikasi update. Terkait notifikasi update, ya Pak, nanti setiap update pun akan selalu akan ada perbaikan-perbaikan Pak, penyempurnaan. Jadi sebagai contohnya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya pada saat kita membuat RKPD perubahan, sekarang ada notifikasi, ada 3 notifikasi di sini yang baru. Nah, jadi sedikit-sedikit Pak, kita selalu sempurnakan sistemnya. Contohnya ini. Ini 2021, refresh. Jadwal. Nah ini Pak, ini ada notifikasi yang baru yang memberikan informasi update-update yang terakhir. Cuman ini akan ada di setiap menu yang akan dipilih. Jadi kemarin juga ada request, Pak notifikasi ini kita mau taruh di mana ya, di depan atau di mana? Nah ternyata banyak teman-teman daerah yang request, Pak jangan Pak, notifikasi update itu dimasukkan di menu yang berubah. Jadi ketika mau menginput atau melakukan perubahan, muncul notifikasinya sehingga teman-teman daerah tahu bahwa oh ini baru berubah. Jadi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Nah ini Pak, untuk notifikasinya memang mungkin masih jauh ya dari kata sempurna, tapi ini sedikit-sedikit kami sudah menuju ke arah yang lebih baik. Jadi kami mendengar juga inputan dari teman-teman di daerah dan kami terus sempurnakan sistem ini.
Nah, itu Pak dari teman-teman Bapeda. Lalu untuk teman-teman di BPKAD terkait penatausan keuangan, mungkin nanti sebagai langkah awal Pak untuk penatausan keuangan, mungkin nanti kami akan share dulu beberapa panduan dan alur data, mungkin yang bisa memberikan gambaran. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan seperti tadi diarahkan, bisa kita membuat apakah sesi Zoom selanjutnya, atau Bapak nanti bisa bergabung seperti teman-teman yang lain, gabung juga ke Apexi Week 6. Ini selalu ada setiap minggu, Pak. Jadi tenang aja, Pak. Kalau misalnya minggu ini belum terfikirkan pertanyaannya, minggu depan Bapak mau bergabung hanya untuk menanyakan beberapa pertanyaan, itu silahkan, Pak. Setiap minggu ini masih ada sesi ini. Saya kira itu, Pak, yang tadi saya simak. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya jawab, mau untuk diingatkan kembali. Mungkin itu dari saya, Pak. Izin. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Kota Prabu Muli. Terima kasih Pak Asisten. Wah, full tim ini. Mungkin nanti intensif atau mengikuti kelas-kelas berikutnya. Itu tiap minggu kita adakan tiap Rabu pukul 10. Informasinya bisa dilihat di website apexi.id. Baik Pak, Bapak Ibu kita lanjutkan dengan Kota Bandar Lampung. Silakan Kota Bandar Lampung, BPKAD atau Bapeda, silakan. Izin Pak dari Kota Bandar Lampung. Ya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aji yang sudah memberikan waktunya. Mungkin tadi teman-teman banyak bertanya tentang soal teknis ya Pak ya. Kalau saya ini di Bapeda Kota Bandar Lampung, kita sampai saat ini belum bisa menginput dokumen seperti RPJMD dan RKPD Pak, karena semua sedang dalam proses. Jadi pertanyaan saya mungkin apakah bisa ya Pak kita undur gitu Pak. Jadi kita kan dalam waktu menunggu dokumen-dokumen ini jadi jadwalnya tuh akan mundur gitu Pak dari jadwal yang kita sudah buat Pak. Kalau kayak gitu bagaimana ya Pak ya? Siap Bu. Terima kasih untuk teman-teman Bapeda Kota Bandar Lampung. Mungkin pertanyaan saya jadwal mundur itu maksudnya jadi dulu dokumennya baru diinputkan seperti itu ya? Ya benar. Bisa Bu. Bisa. Karena untuk RPJMD dan Renstra itu dia sifatnya database. Jadi ketika Bapak Ibu inputkan baru nanti dia itu bisa muncul. Nah cuman seperti biasa ya, selalu ada plus dan minusnya. Nah kalau misalnya plusnya apa? Kalau misalnya RPJMD dan Renstra-nya itu ada dulu. Nah, ini saya informasikan. Kalau misalnya sudah diinput terlebih dahulu, RPJMD dan Renstra-nya, saat teman-teman OPD nanti menginputkan subkegiatan dan mengisi indikator kegiatan yang tadi ada informasinya, Pak indikator kegiatan kok susah atau indikator program kok nggak muncul. Nah, ini nanti akan muncul pada saat pilihannya, jadi ketika mengisi, itu langsung lengkap. Ini plusnya. Minusnya satu, capek di awal. Itu dia. Nah, tapi kalau misalnya yang tadi, Pak bisa kita nginput di akhir? Bisa. Pada plusnya satu, teman-teman OPD itu pada saat menginputkan subkegiatan, itu ya hanya mengisi pagu indikator subkegiatan selesai. Tapi pada saat nanti mengisi indikator kegiatan dan indikator program, itu harus menunggu dulu. Itu saja sih plus minus. Tapi diharapkan, satu lagi, kalau misalnya tadi menginputnya di akhir, teman-teman saat selesai diinput RPJMD dan Renstra-nya, baru teman-teman OPD harus diarahkan kembali untuk membenahi indikator kegiatan yang belum terisi. Itu saja. Iya Pak, izin. Soalnya kita tadinya berpikir Pak, kalau kita nginput sebelum semuanya selesai akan kerja 2 kali gitu Pak. Takutnya nanti ada yang salah. Tapi kan kalau dokumennya sudah disahkan, tinggal menginput akan lebih gimana ya? Akan lebih bagus gitu Pak. Menurut kami kayak gitu tadinya Pak. Siap Bu, itu silakan dilaksanakan saja sesuai dengan proses yang ada dan pertimbangan yang tadi saya sampaikan. Yang jelas
Strategi manapun tujuannya pasti untuk Yang- kebaikan dari Pemda itu sendiri. Itu aja sih. Ya. Terus satu lagi Pak, di aplikasi SIPD ini Pak, apakah bisa mendeteksi ya Pak ya? Misalnya kan kita sudah input RPJMD-nya, kemudian nanti OPD akan menginput Renstra-nya. Apakah bisa mendeteksi kalau ada ketidaksinkronan gitu, kedeteksi nggak Pak? Karena saya pikir aplikasi itu kan mempermudah kita kan Pak. Misalnya, ini mau nanya ya, misalnya ada satu subkegiatan yang diisi tetapi tidak sinkron dengan RPJMD-nya, seperti itu. Ya. Bisa, Bu. Jadi caranya gini, pada saat kita menginputkan sampai dengan Renstra itu kan sebenarnya kita memilihkan sampai dengan subkegiatan kan ya? Iya, kalau Renstra. Nah, iya kan ya. Nanti ketika dia pilih subkegiatan yang memang tidak ada di Renstra yang kita inputkan di awal, itu nanti indikator atasnya nggak ngait gitu. Oh. Nah, jadi nggak muncul. Tapi kalau misalnya tadi kita pilih subkegiatan yang memang ada kaitannya dari Renstra dan RPJMD, maka dia langsung mengambil indikator, ada tulisannya di situ. Salin indikator Renstra. Nah, itu bisa langsung muncul. Itu sih. Jadi nanti ya. di laporannya itu bakal bolong-bolong. Itu aja. Sama bisa kalau nggak salah. ya Pak ya. Sama kalau nggak salah Bu, ada di lampiran APBD itu sendiri kalau nggak salah, atau lampiran PPS sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD. Itu kalau nggak salah ada. Jadi itu saya rasa itu sangat membantu ya, walaupun hanya dari sisi pagu, tapi itu kan menjadi baseline kita untuk melihat mana yang nggak ada di RPJMD gitu. Itu sih. Ya itu aja Pak dari Pemda Kota Bandar Lampung pertanyaannya. Terima kasih Pak. Siap, Ibu, sama-sama. Terima kasih Bu Diona ya. Ya Pak. Dari Bandar Lampung apa ada lagi? Mungkin BPKAD, silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kota lain, Pagar Alam. Untuk kota Pagar Alam silakan. Kota Pagar Alam. Lanjut saja ke kota Palembang, silakan kota Palembang. Bapak Ibu dari kota Palembang silakan. Belum ada jawaban, mungkin kembali nih kota Pangkal Pinang silakan. Kebetulan sudah mengikuti di Zoom sebelumnya. Silakan kota Pangkal Pinang dari Pak Bapeda. Kota Pangkal Pinang. Belum ada respon juga, mungkin lanjut ke ini, BPKD Aceh Timur. Silakan Aceh Timur. Silakan dari Aceh Timur. Belum ada respon juga. Mungkin Palembang, apa ada yang mau disampaikan kota Palembang? Atau kota-kota sebelumnya, kota metro, ada yang mau disampaikan lagi? Kota Prabu Mulih, Pak Asisten ada yang mau disampaikan? Mungkin kita kalau memang tidak ada kita tutup. Nah, Aceh Timur, Aceh Timur silakan. Baik Pak, terima kasih.
Silakan Pak. Baik, bisa dengar suara saya, Pak? Bagus Bisa dan dengar? jelas Pak. Bagus Oke. dan jelas, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Izin mungkin kami dari Aceh Timur mungkin hari ini sebenarnya bukan jadwal sih, tapi nggak apa-apa, Pak. Mungkin ada permasalahan, Pak, terkait dengan penatausahaan. Mungkin Bu Yuli bisa. Oke, sebentar Pak ya. Baik Pak, langsung aja Pak ya. Terkait penatausahaan yang sudah kami inventarisir, itu ada sekitar 17 poin di sini Pak. Mungkin bisa kita lihat sama-sama terkait dengan SPTJM, kemudian bendara pengeluaran pembantu tidak dapat menunjukkan SPP, LS, pada saat penginputan JU tidak mencukupi saat verifikasi SPP, kemudian posisi surat verifikasi SPP PPK, kemudian format pemotongan pajak juga, kemudian format LPG GU, kemudian GU yang tidak multisub, kemudian pada aplikasi SIPD GU pertama ke GU kedua selanjutnya adalah kunci kode rekening, kemudian kesalahan pengetikan pada DPA juga apakah bisa dilakukan pencairan mungkin, kemudian di kami ada pemotongan infak, zakat, apakah bisa di SPD, kemudian ada tidak tersedianya bulan di aplikasi, kemudian penyebutan gaji di bulan selanjutnya pada SP tidak mencukupi. Mungkin Pak bisa dibantu Pak permasalahan kami ini Pak. Ya, izin Pak. Ya Pak, izin Pak. Tampilannya apa Pak? Ya? Yang kami share screen ini Format Pak? permasalahan ini ya Pak ya? Aceh Timur ya? Iya ya, Aceh Timur Pak. Aceh Timur ya Pak, Yanuar Pak. Yang silpa negatif gimana Bang? Format SPTJM pada aplikasi SIPD bukan surat pertanggungjawaban mutlak. Maksudnya gimana Pak? Bendara pengeluaran pembantu Mungkin tidak dapat Bu mengajukan Yuli SPT. bisa jelas. Izin Pak, mungkin dari rekan-rekan tim Perben mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Silakan, jelasin dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Siap. Izin Pak, saya dari bagian Perben terkait penatausahaan Pak. Mungkin untuk format ini mungkin bisa di skip Pak. Bisa saya yang utarakan yang mungkin yang udah kami praktekkan di penatausahaan sebelumnya yang mungkin yang lebih-lebih sangat bermasalah, mungkin gitu aja ya Pak. Mungkin ini terlalu banyak karena sebelumnya kita diminta selalu rekap permasalahan. Mungkin ini yang bisa ditampilkan, tapi mungkin yang sangat bisa urgent itu seperti pertama Pak, kita kesalahan kepada pelimpahan PA ke KPA, mengakibatkan bendara pengeluaran pembantu tidak bisa membuat SPPLS. Itu Pak satu pertama yang mungkin yang bisa untuk dibahas untuk kali ini Pak. Yang kedua Pak, mengenai GU itu pertama dia kita beberapa kali mencoba GU itu ada yang berhasil sampai ke SP2D. Selanjutnya GU selanjutnya itu dia kunci rekening Pak. Misalnya dia kegiatan belanja air, ke depannya harus belanja air lagi GU keduanya. Sedangkan kita karena bermasalah ketika banyak sekali di OPD itu ketika verifikasi SPP, GU-nya tidak, SPD-nya tidak mencukupi. Sehingga kita banyak melakukan SP2D melalui manual Excel. Jadi manual Excel itu GU selanjutnya itu misalnya pertama GU-nya belanja air, keduanya bisa belanja listrik, belanja alat tulis kantor, dan lain-lain gitu Pak. Jadi apakah nantinya SPM manual atau SP2D manual kami, bisakah kami rekam ke SPD Pak? Begitu Pak. Mungkin kami dari awal sudah banyak mempelajari Pak mengenai sistem SPD ini melalui YouTube mencoba mempelajari, tapi terkait banyak sekali hambatan. Jadi kami melakukan
selama ini penata usahaan melalui manual Excel. Sehingga di bulan Juli barulah kami melakukan manualnya secara Sinda. Jadi di daerah Aceh Timur ini banyak sekali terkendala mengenai aplikasi ini. Jadi mohon mungkin melalui Zoom ini kami berharap mungkin bisa berharap untuk mendapat pendampingan Pak dari tim Kemendagri untuk kami bisa selanjutnya mempelajari tentang aplikasi SIPD ini Pak. Kemudian ada satu hal lagi mungkin menurut saya lebih ingin bantuannya mengenai rekening JKK JKN yang saat ini posisinya belum di SKPD, masih di posisi BPKD. Mungkin Pak dari penata usahaan yang mungkin ini banyak sekali saya rekap, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang sangat-sangat urgent, mungkin kami butuh bantuan pendampingan dari pihak Kemendagri, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti disampaikan saja, Bu, permasalahannya, Bu. Ya, Pak Delvi ya, bisa ke Apexi, bisa langsung ke kami juga. Silakan. Oke, baik. Jadi permasalahan dari Aceh Timur bisa disampaikan di kolom chat atau email Apexi. Email Apexi info@apexi.id. Silakan Ibu dari Aceh Timur. Kembali bisa, kami Pak. Bisa diulang Pak? Oh ya, kolom chat info@apexi.id. info@apexi.id. Nah, silakan permasalahannya disampaikan, nanti kami sampaikan ke tim Pak Andra dan Pak Yanuar. Baik Pak. Oke, terima kasih Aceh Timur. Satu lagi Pak, izin Pak, terkait dengan pendampingan Pak, mohon maaf, mungkin bisa diarahkan ada tim dari Kemendagri khususnya Pak, untuk percepatan penata usahanya Pak, kemana mungkin dimasukkan ke dalam grup atau apa Pak? Baik Pak, nanti kami sampaikan di kolom chat kontak person dari tim helpdesk SIPD Pak. Ditunggu aja, nanti kami kirimkan. Cukup dari Aceh Timur? Ya Pak. Izin Pak Delvi? Ya Pak. Biasanya Pak siapa nih? Abu Rizik yang WA ke kami Pak, kalau Aceh Timur Pak. Pak atau Pak Rizam? Iya benar saya Pak. Nah, ini ya, Pak Rizam. Ya. Ya Pak. Iya. Izin Pak, terkait dengan kita sudah mengirimkan email terkait dengan permintaan PIC kan, tapi sampai hari ini kita belum dapat balasan nih kemana kita harus bergabung Pak. Oh baik Pak. Mungkin itu Pak informasinya Pak. Baik Pak Rizam, kok kirimkan ke saya atau Japri nomor HP Bapak, nomor telepon Bapak yang bisa dihubungin. Silakan di kolom chat. Oke, kita lanjut ke Kota Pagar Alam. Ada yang mau disampaikan dari Pagar Alam? Kota Palembang. Silakan Kota Palembang. Satu lagi Kota Pangkal Pinang yang bergabung hari ini. Kota Pangkal Pinang. Kota Prabu Mulih, Pak Asisten, ada yang mau disampaikan? Mungkin kita, kalau tidak ada, kita sudahi acara ini. Siapa?
Kalau kami work from home, Pak, jadi nggak ada box kayak di tempat Bapak. Pak Andra, Pak Aji, mungkin kita sudahi dulu acara hari ini. Siap, Pak. Mas Devi, Oke. nanti mungkin boleh diinformasikan aja kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Jadi ini bukan merupakan ini final ya, pertemuan final ya. Iya. Jadi selalu ada pertemuan-pertemuan pada selanjutnya. Jadi silahkan kalau misalnya masih ada yang belum jelas, itu tetap ditanyakan. Teman-teman Apexi pun kalau misalnya ada mendapat pertanyaan, silahkan kalau misalnya ada yang belum terjawab, diinformasikan ke kami. Siap, Bapak. Terima kasih. Mungkin itu saja, Pak Devi. Iya, Pak Haji. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu kegiatan hari ini kelas ke-5 dengan kota-kota untuk Komwil 2 Apexi diselesaikan dengan baik. Selanjutnya Bapak Ibu dari kota dapat berkomunikasi secara intensif dengan tim Kemendagri. Nanti nomor kontaknya akan di-share di chat. Dan kegiatan hari ini kami rekam seperti kelas-kelas sebelumnya, dan rekaman dapat diakses melalui YouTube Apexi Official. Dan Bapak Ibu bisa gunakan smartphone, laptop, HP, dapat akses aplikasi YouTube atau pada browser di youtube.com, lalu ketik Apexi Official atau YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Jadi seperti diinformasikan dari kota-kota bahwa ada tutorial informasi SIPD di sana. Dan seperti kelas-kelas sebelumnya, mungkin ada kata-kata penutup, bukan kata-kata terakhir, karena kita masih mempunyai 6 kelas lagi dari 11 kelas yang sudah dijadwalkan setiap minggu pada hari Rabu jam 10 sampai jam 12. Dari Pak Andra, ada yang mau disampaikan untuk penutup, untuk kata-kata penutup? Baik, Pak Dev, makasih. Ini saya join di device-nya Pak Yanuar karena memang ada beberapa yang memang harus diselesaikan juga secara bersamaan. Prinsip saya kira ini kembali tiap pertemuan saya apresiasi teman-teman dari Apexi, sinergi kita bersama gitu ya antara Dagri dengan Apexi, bagaimana bisa sama-sama membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SIPD, khususnya mungkin sesinya ini adalah yang pratausahaan. Cuman saya juga selalu mengingatkan teman-teman pemerintah daerah bahwa sekarang sudah masuk kepada tahapan tadi, karena ada beberapa peserta dari Bapeda perencanaan untuk 2022. Nah, ini juga mungkin untuk lebih dibiasakan kembali atau mulai diintrodusir kembali kepada SKPD-nya untuk melakukan proses perencanaan 2022 di dalam SIPD. Kenapa? Karena akan ada perbedaan treatment waktu tahun anggaran 2021 dengan tahun anggaran 2022. Tahun anggaran 2022 itu sudah disiapkan dari awal tahun. Sehingga prosesnya adalah proses digitalisasi, bukan lagi proses digitasi, yaitu dilakukan proses di luar aplikasi SIPD, lalu di-input dokumennya dalam SIPD. Nah, ini yang harus kita sepakati. Manakala satu dan ada kendala, saya kira bisa dihubungi, karena dengan Apexi ini, dengan acara dari teman-teman Apexi ini, kelas konsultasi ini, saya kira dari beberapa pertemuan, terima kasih Pak, sangat bermanfaat bagi kami maupun bagi pemerintah daerah, karena memang jadi terjalin komunikasi. Komunikasi awal sudah dibukakan oleh rekan-rekan dari Apexi. Jadi saya kira juga terlepas dari masalah peratausahaan, juga perlu sama-sama mungkin di pertemuan berikutnya atau di kelas-kelas sebelumnya pesertanya, manakala isusnya bergeser kepada perencanaan dan penganggaran 2022, itu juga bisa kita diskusikan, Pak. Nanti kalau memang lead-nya ada dari rekan kami di Ditjen Bangda, saya kira pun kami bisa untuk nanti berkomunikasi kepada mereka untuk sama-sama kita berkonsultasi, kita sama-sama berkolaborasi, bersinergi dalam satu wadah kelas konsultasi yang diwadahi oleh Apex. Itu saya kira Pak dari saya penutupnya.
Terima kasih sekali lagi, salam untuk teman-teman APEKSI dan rekan-rekan pemerintah daerah, pemerintah kota yang tergabung sebagai anggota. Harapan kami juga diskusi atau silaturahmi ini tidak selesai di sini, tapi kalau mungkin setelah selesai acara ini baru ada kendala, karena aplikasi itu harus dicobain, baru tahu kendalanya di mana atau ada kesulitannya di mana. Saya kira kami sangat terbuka untuk kritik, saran yang membangun. Nanti bisa komunikasi, nomor telepon tim kami juga saya kira Pak Haji, Pak Yanuar, saya selalu bisa untuk dikomunikasikan. Manakala mungkin ada respons dari awal, saya minta maaf sekali lagi karena memang secara resources kami cukup terbatas, tapi itu bukan jadi kendala, tapi malah menjadi tantangan untuk kami bisa lebih bagaimana melayani Pemda lebih baik lagi. Itu mungkin Pak Dev dari kami. Kalau ada yang kurang berkenan kepada rekan di APEKSI maupun rekan pemerintah kota yang tergabung, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Dev. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andra. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu kota-kota Pagar Alam, Palembang, Prabu Muli, Bandar Lampung, dan Metro, dan juga tergabung dari Kota Pangkal Pinang serta Kabupaten Aceh Timur. Dan terima kasih kepada tim Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pak Andra, Pak Yanuar, dan Pak Haji. Dan teman APEKSI yang menyertai hari ini, Pak Teguh, Pak Imam, dan Mbak Evi. Baik, kegiatan kami akhiri. Tetap sehat, jaga keselamatan, selalu gunakan masker saat berkegiatan di luar rumah, dan mari kita bersama-sama terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pandemi ini cepat dan segera berkurang, selesai, dan bahkan hilang. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, izin. Terima kasih Pak Andra, Pak Haji, Pak Yanuar, Pak Asisten. Terima kasih Pak Asisten. Izin Ya, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak. Terima kasih kota-kota yang hadir pada hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak.